Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustazah? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Ustazah berharap anak-anak Ustazah dalam keadaan selalu siap dan semangat untuk belajar. Hari ini kita akan kembali belajar bersama Ustazah Mega dalam pembelajaran tema. Namun, sebelum kita mulai, kita awali kegiatan kita dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak Ustazah, sebelumnya Ustazah mau bertanya nih. Siapa di antara kalian yang di rumahnya ada televisi? Ya, atau siapa yang di rumahnya ada kipas angin? Dan siapa di antara kalian yang di rumahnya ada blender? Alat-alat ini biasanya selalu dilengkapi dengan petunjuk penggunaan. Nah, apa kalian pernah memperhatikan petunjuk penggunaan alat-alat tersebut? Apa kalian tahu bahwa memperhatikan petunjuk penggunaan alat itu penting? Kenapa? Agar kita tahu bagaimana cara menggunakan dengan baik dan benar. Anak-anak Ustazah, biasanya televisi, kipas angin, dan blender selalu dilengkapi dengan petunjuk penggunaan. Sebelum kita menggunakan alat-alat tersebut, ada baiknya kita membaca petunjuk penggunaan alat-alat yang akan kita pakai, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Biasanya petunjuk penggunaan terdapat dalam kotak kemasan atau pada buku kecil yang berisi tentang bagaimana cara menggunakan alat-alat tersebut atau bagaimana cara merawat alat-alat tersebut. Nah, cara-cara menggunakan alat tersebut itu disebut dengan teks petunjuk atau juga biasa disebut sebagai teks prosedur. Berkaitan dengan hal itu, hari ini kita akan membahas tentang teks petunjuk. Hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2 dengan materi teks petunjuk. Dengan KD 3.4 yaitu membandingkan teks petunjuk penggunaan dua alat yang sama dan berbeda. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, siswa mampu menjelaskan arti, tujuan, serta ciri-ciri teks petunjuk. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan langkah-langkah pembuatan teks petunjuk penggunaan suatu alat. Yang ketiga, siswa mampu membuat teks petunjuk penggunaan suatu alat. Apa itu teks petunjuk? Ada yang tahu? Berdasarkan penjelasan Ustazah tadi, apa itu teks petunjuk? Teks petunjuk adalah teks yang memberikan arahan dalam melakukan atau menggunakan sesuatu. Teks petunjuk bertujuan agar kita dapat menggunakan alat tersebut dengan baik dan benar. Kalimat yang digunakan adalah kalimat perintah. Jadi, teks petunjuk adalah teks yang memberikan arahan dalam melakukan atau menggunakan sesuatu. Dalam membuat teks petunjuk, biasanya kita menggunakan kalimat perintah. Ada beberapa jenis-jenis teks petunjuk, yaitu yang pertama, petunjuk menggunakan sesuatu. Contoh, petunjuk menggunakan kipas angin. Kipas angin selalu dilengkapi dengan teks petunjuk atau cara-cara menggunakan kipas angin. Yang kedua, petunjuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh, petunjuk bagaimana cara mencuci tangan pakai sabun. Biasanya kita akan menemui ini di tempat-tempat umum. Bagaimana
langkah-langkah dalam mencuci tangan pakai sabun yang baik dan benar. Yang ketiga, petunjuk membuat sesuatu. Sebagai contoh, cara memasak mie instan. Ustazah yakin anak-anak ustazah semuanya pernah memasak mie instan. Biasanya petunjuk cara memasak mie instan ini terdapat di belakang kemasan mie instan tersebut. Dan yang keempat, petunjuk arah atau denah. Biasanya kita menjumpai petunjuk arah atau denah itu pada lampiran surat undangan, baik surat undangan pernikahan, akikah, maupun surat undangan acara seminar. Untuk hari ini kita akan belajar teks petunjuk menggunakan sesuatu atau teks petunjuk menggunakan suatu barang seperti penggunaan kipas angin, yang kedua petunjuk penggunaan blender, yang ketiga petunjuk penggunaan setrika listrik. Baik anak-anak ustazah, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat teks petunjuk. Yang pertama, menggunakan bahasa yang singkat, padat, jelas, dan mudah dimengerti. Artinya, dalam membuat teks petunjuk, kamu tidak boleh menggunakan bahasa yang berbelit-belit, tetapi menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, cara atau petunjuk disajikan secara berurutan. Maksudnya, ketika membuat teks petunjuk harus secara urut sesuai langkah-langkah yang diperlukan dan tidak boleh tercampur. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang tepat sasaran. Di sini bertujuan agar pembaca mudah memahami teks petunjuk yang kita buat. Dan yang keempat, menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah memiliki makna yaitu memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat teks petunjuk. Untuk lebih jelasnya, anak-anak ustazah bisa memperhatikan contoh teks petunjuk berikut ini dengan judul petunjuk penggunaan blender. Siapa yang sudah bisa menggunakan blender? Nah, anak-anak ustazah yang sudah bisa menggunakan blender, insya Allah bisa membuat teks petunjuk penggunaan blender. Yang pertama, potonglah buah menjadi potongan kecil. Di sana ada kata potonglah. Berarti ini merupakan kalimat perintah. Yang kedua, masukkan potongan buah ke dalam blender. Menggunakan kalimat perintah dan menggunakan bahasa yang jelas dan tepat sasaran, bahasa yang mudah dimengerti. Yang ketiga, tambahkan gula, air, dan es secukupnya. Yang keempat, colokkan steker pada stop kontak. Ini berhubungan dengan listrik. Yang kelima, tekan tombol start. Biasanya tombol startnya sudah tersedia pada blender yang akan kita pakai. Yang keenam, atur kecepatan melalui tombol yang tersedia pada blender. Di sini kita bisa mengatur kecepatan sesuai yang kita inginkan. Biasanya tombol-tombolnya sudah tersedia pada blender. Yang ketujuh, jika buah sudah halus, tekan tombol stop. Mudah bukan dalam membuat teks petunjuk penggunaan blender? Ustazah yakin anak-anak ustazah semuanya bisa membuat teks petunjuk menggunakan suatu alat. Bagaimana dengan materi kita hari ini mengenai teks petunjuk? Semoga mudah dipahami. Teks petunjuk adalah teks yang berisi arahan untuk melakukan sesuatu. Teks petunjuk menggunakan kalimat perintah. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat teks petunjuk, yaitu yang pertama, cara atau petunjuk yang akan kita sajikan harus dijelaskan secara berurutan. Dan yang kedua, bahasa yang digunakan harus jelas dan mudah dipahami dan tidak berbelit-belit.
Sampai di sini pelajaran kita. Pada hari ini ada tugas untuk anak-anak ustazah semuanya, yaitu buatlah petunjuk penggunaan salah satu alat atau benda lain yang kamu ketahui dan tulislah langkah-langkah penggunaan alat tersebut dengan jelas. Kalau tadi ustazah sudah menjelaskan tentang teks petunjuk penggunaan blender, maka anak-anak ustazah boleh membuat teks petunjuk penggunaan alat yang lain seperti televisi ataupun setrika listrik. Jika sudah, anak-anak ustazah boleh kirim tugasnya melalui Google Classroom, atau jika berkendala mengirimkan tugas melalui Google Classroom, anak-anak ustazah bisa mengirimkan tugasnya melalui Japri ke ustadz-ustazahnya. Sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup pembelajaran dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu dalam pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.